Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asal Faedah. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau coba kasih tips atau cara atau tutorial ya, untuk membuat strum ikan agar ikan di kedalaman itu bisa menjadi mengambang. Nah, selain arus deras, ikan juga berkeliaran di arus yang diam dan yang agak dalam. Nah, kalau di arus yang deras, ikan itu pastinya akan hanyut ya. Kalau habis disetrum hanyut, lalu kelihatan ke permukaan atas ya. Nah, selain itu kalau di air dalam gimana Bang? Nah, kalau di air dalam, kalau mati itu ya kebanyakan di dalam ya. Nah, bagaimana caranya kita agar ikannya itu mati di atas? Dan sebelum itu di sini mohon maaf suaranya agak bising karena ada di pinggir jalan rumahnya ya. Jadi kemungkinan ya dimaklumi aja ya. Semoga aja kedengaran suara sayanya. Oke, teman-teman. Sebelum itu kita harus perhatikan yang namanya peredam ya. Nah, untuk suara motor anggap aja ini backsound ya. Anggap aja backsound dari video ini ya. Nikmatin aja ya. Nah, yang pertama harus ada yang namanya peredam kapasitor Raiden ya. Di sini saya menggunakan merek Raiden CB B60. Untuk mikronya 6 UF ya, 400 PAC 450 ya. Jadi teman-teman harus cari kapasitor atau kondensor yang berkualitas ya. Buat pemula yang mau belajar atau baru tahu strum ikan ini, perlu diperhatikan, jangan pernah di skip ya. Oke, lalu ini fungsinya apa? Kalau nggak ada kapasitor pompa air, teman-teman cari lampu ya, lampu rusak LED ya. Nah, bekas seperti ini, lalu teman-teman cari yang merah ini. Ini namanya kapasitor Miller. Teman-teman putus aja di sini pakai sordel ya. Dibuka ya. Dicopotin. Setelah dicopot, teman-teman bisa ambil gunakan untuk menggantikan kondensor. Nah, untuk menemani kapasitor ini ya. Jadi sebenarnya alternatif aja sih, kalau misalkan ini nggak ada, teman-teman bisa pakai ini ya. Kalau ini nggak ada bisa pakai ini. Kalau mau disatuin juga bisa di sini ya. Tetapi di sini saya tidak akan menggunakan ini karena ini juga udah cukup ya. Oke, kita bahas teman-teman. Yang pertama, rangkaian strum ikan. Untuk menumbangkan ikan agar mengambang, rahasianya di sini teman-teman. Ada beberapa faktor ya, atau cara yang harus dilakuin teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa asal setting-setting platina ya. Ini dikencengin dulu. Untuk pemula ini harus benar-benar detail ya. Ya namanya juga kan baru belajar, beda banget sama yang udah paham. Jadi perlu diperhatikan hal atau detail kecilnya ya. Yang pertama, ini ada satu buah kabel, siapkan ya. Lalu dimasukin ke sini untuk masuk ke akimin ya. Kita pelan-pelan aja biar semuanya bisa paham. Nah, setelah ini terpasang, nanti kita masukkan ke akimin. Lalu setelah itu ambil kapasitornya ya. Untuk pemasangan kapasitor ini bebas, mau di sini, mau di sini, yang biru boleh, atau gini boleh ya. Jadi ke sini teman-teman. Ini disatuin ke akimin yang satu ya.
Nah kayak gini teman-teman, dikencengin aja. Setelah ini kabel yang coklat disambungin ke platina yang duduk ya. Nah di sini di platina duduk tinggal sambungkan ke kabel yang coklat teman-teman. Nah ini udah terpasang ya, cuman agak sedikit kendur, aduh sulit. Ini sudah terpasang kapasitornya, ikutin aja caranya ya. Nah kayak gini. Lalu kasih yang namanya setelan yang paten di sini ya, jangan sampai di sini goyang-goyang. Nanti kan berpengaruh terhadap output yang akan dikeluarkan. Oke, ini kasih tekanan sebesar 30% aja udah cukup ya. Nanti kita setting lagi 30% tekanan ya. Nah, setelah itu sebentar ambil spool teman-teman yang tipe primer sekunder ya, yang ukuran 2 kawat. Nah, ini untuk primernya ya. Mau primer awal mau primer akhir tergantung racikan teman-teman, spool teman-teman seperti apa gitu. Yang penting ini primernya ya. Nanti untuk primer, kalau di sini primer kedua ya. Kalau gak mau bingung ikutin aja ya. Primer kedua ini tinggal dimasukin ke sini teman-teman, ke aki yang duduk. Ke aki duduk, ke platina duduk, sorry ya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi langkah berikutnya sama teman-teman, bagi pemula khususnya, ini harus dikasih jarak ya antara platina dan juga spool ini ya, atau keren. Nah, jarak ini kasih aja sebesar 5 mm ya, atau bisa lebih 6 mm boleh ya. Yang penting jangan terlalu jauh juga sampai segini ya. Tuh. Nanti platinanya lengket ya, berat. Kasih aja 6 milian lah, itu udah seimbang ya. Setelah terpasang seperti ini, kasih jarak ya, udah. Ini output teman-teman. Yang sekunder akhir ini output keluarnya ya, bisa dimasukkan ke jaring nanti. Oke. Lalu langkah berikutnya kita ambil akinya dulu, biar bisa kita tes ya. Nanti rahasianya di akhir video ya. Rahasia paling berpengaruhnya agar ikannya mengambang di akhir video ya teman-teman ya. Nah ini dia aki sudah kita siapkan. Untuk aki min kita pasang aja di platina ini ya, kayak gini ya. Mantap lur, pokoknya rumah di pinggir jalan itu bisingnya mantap ya. Nah ini yang satu, siapkan kabel di aki plus ya. Aki plus satu kabel. Lalu kita tes, pastikan ini jarak tetap 6 mili ya, jarak platina. Kita tes aja kabelnya. Nah ini udah hidup ya. Oh, ini udah normal, udah kita rangkai barusan, tinggal kita setting-setting untuk ikan mengambang. Untuk pengetesan atau settingan platina, kita wajib mempunyai yang namanya lampu ya. Lampu bohlam yang 100 watt udah cukup ya, ditambah apometer ini ya, agar nantinya kita bisa lihat keluaran output yang dibutuhkan ya. Oke. Jadi
Untuk output yang pertama kita pasang di ujung ya, ujung sekunder yang kita sebut tadi, yang kawat kecil ini. Lalu yang satunya lagi output yang ke jaring ataupun ke ujung setik, nanti sama aja ya, mau ini ke jaring atau ini ke ujung setik, atau ini ke ujung setik ini ke jaring, atau sebaliknya ya, pokoknya ya sama aja. Ini kita ambil di platina min dulu, kita tes ya di platina getar atau di aki min maksudnya ya. Nah setelah terangkai, ini outputnya kita ambil dari aki min dan juga ujung setik dari ini ya, kawat ini ya, kawat kecil sekunder yang akhir ya. Kita tes teman-teman, ini tes aja, kita cari paling besar outputnya. Oh mantap ya, Masya Allah. Ini aki satu aja udah segini. Hampir 200 lur, dahsyat banget ya. Lur, ini nila bisa lur, sisa voltasenya 200, Masya Allah. Spoolnya kecil, kalau murni tembaga kayak gini luar biasa ya. Tinggal dicari settingan yang pas. Nah, anggap aja ini 150 ya. Jadi kita sekarang sedang mencari output yang maksimal buat ikan mengambang ya. Ini 150. Tapi untuk kecerahan lampunya tadi itu dalam bahasa istilah Sunda itu ngagateng ya, atau stabil ya, nggak seperti kayak flip-flop berkedip-kedip gitu ya. Nah sebenarnya untuk ikan mengambang itu seharusnya kita memakai flip-flop ya, itu rahasianya ya. Flip-flop itu biasa digunakan di strum elektrik seperti PAC ataupun PDC ya. Berhubung kita platina, jadi kita akalin aja bagaimana caranya agar ikan mengambang tanpa memakai flip-flop ya. Jadi kita sedang membongkar rahasianya. Kita sekarang cari aja output yang bisa membuat lampu berkedip-kedip ya. Tadi kan agak ngegateng ya, agak stabil ya. Kita lihat lagi outputnya itu, tadi kita lihat lampunya sangat stabil. Oh ya kan, hidupnya itu stabil, nggak berkedip-kedip ya. Tuh stabil ya. Nah agak stabil. Nah kita cari output yang memang berkedip-kedip. Sekarang kita coba, tadi kan di aki min, kita sekarang di aki plus untuk output satu lagi. Nah, ya, outputnya sekarang berapa nih sisa voltasenya? Sedikit lebih rendah ya, 150, tapi dia agak goyang-goyang, nggak stabil seperti yang aki min ya. Oh, kalau aki min di 150 ya, kalau aki plus di 100-an, sedikit lebih rendah dari aki min. Oh, di 100-an, sedikit lebih rendah dari aki min ya. Jadi kedua output ini berbeda ya, lebih rendah ya si aki plusnya ya dari aki min ya. Nah nanti teman-teman nyari jaring itu di sini aja ya, antara ini ya, dites antara aki min dan aki plus, dicari output mana yang mengambang. Tapi di sini saya berpatokan dari lampu yang berkedip-kedip, kita lihat lebih berkedip-kedip yang mana gitu.
Nah, kita lihat. Nah, agak berkedip-kedip ya, aki plus ya. Nah, sekarang udah nemu satu ya yang agak berkedip-kedip, yaitu aki plus. Kita pasang aja output atau jaringnya di aki plus ya, kayak gini jaringnya ya. Selain memakai flip-flop, ini adalah cara lain untuk membuat ikan mengambang. Langkah berikutnya ini adalah cari output yang berkedip-kedip ya, jangan yang stabil. Soalnya gini, logikanya kayak gini teman-teman. Ketika kita mencet di sungai, di air yang dalam, kalau misalkan output itu berkedip-kedip, tet, jadi si ikan bisa keburu ke atas gitu, bisa lari ke atas duluan secara perlahan, tet gitu kan. Kalau misalkan tegangannya itu ngegateng ataupun stabil, dia akan mati di dalam. Ibaratnya gini, ikan kayak gini, lalu kita strum dengan tegangan yang stabil ataupun tegangan yang besar, otomatis dia diam kan, langsung tumbang gitu di dalam. Logikanya kayak gitu ya. Nah, maka dari itu kita cari output yang berkedip-kedip dan yang tidak terlalu besar. Ini kan tadi 150-an stabil ya, yang aki min, dan aki plus agak sedikit rendah di 100-an ya. Nah, kenapa saya memilih itu? Karena ya alasannya tadi, agar si ikan berusaha untuk lari dulu ke atas sambil kita tersetrum ya ke atas, sambil dia istilahnya apa ya, sekarat gitu ya. Nah, bisa bergerak ke atas, tidak mati langsung di dalam gitu kan. Logikanya seperti itu. Oke, ini saya kira belum puas ya, karena berkedipnya kurang. Maka dari itu kita cari dengan cara setelan patina ya. Oh, ya kan? Kita cari setelan platina. Oh. Nah, kita cari setelan platina. Cari setelan platina yang bisa membuat lampu berkedip-kedip. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan udah nemu, nanti kita patenkan ya. Nah, itu udah mulai berkedip-kedip ya. Selain dari lampu, kita bisa lihat juga dari ininya ya, jarum apometernya berkedip-kedip atau tidak. Kalau misalkan berkedip-kedip, itu bisa jadi patokan. Nah, oke, kayak gitu ya caranya. Kalau misalkan udah nemu lampu atau settingan yang berkedip-kedip, itu teman-teman silahkan patenkan spool ini dan juga settingannya ya. Nah, kayak gitu. Ini adalah rahasia yang selama ini saya pakai ya. Jadi setiap saya membuat strum ikan, pasti menggunakan analisa dan juga logika ya, agar hasilnya lebih maksimal. Oke, jadi poinnya di sini adalah cari output yang lebih rendah dari biasanya. Misalkan yang seharusnya outputnya 150, kita cari yang lebih rendah dan juga lampu berkedip-kedip. Yang kedua adalah settingan ya. Settingannya dicari juga biar lampunya berkedip-kedip. Mau entah digeser spoolnya, mau entah di putar-putar settingan ininya ya. Oke. Dan yang terakhir adalah kuncinya dari kawat spoolnya ya. Kawat spoolnya teman-teman diusahakan yang agak besar, 1,3 mili ke atas ya. Diusahakan 1,3 mili ke atas, maksimalnya 2 mili aja, jangan terlalu besar juga karena nanti susah nyeting platina di sini ya. Oke, mengapa harus kawat yang besar? Karena kawat yang besar bisa mengeluarkan ampere yang besar juga. Mengapa ampere yang besar? Karena ampere yang besar bisa menyebarluaskan arus di kedalaman ya, agar si ikannya bisa keluar. Dari bebatuan juga bisa keluar ya.
kalau kawat dari spoolnya besar kayak gitu teman-teman. Oke, 3 cara ini bisa dipraktekkan sama teman-teman di rumah ya. Yang pertama, cari output yang sesuai, yang lebih rendah ya, atau cari ininya apa, lampunya yang berkedip-kedip. Yang kedua, settingan platina disesuaikan. Oke. Yang ketiga, kawatnya teman-teman, kawatnya harus benar-benar besar, lilitannya harus disesuaikan dengan rumus Karen ya. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang belum tahu rumus Karen, bisa tonton video saya yang sebelumnya yang udah. Terima kasih yang udah menyimak sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan dicoba untuk ikan mengambang ya.